pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita mulai dengan pelajaran. Siapa yang tugas untuk pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan maju ke depan. Anak-anak semua silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Untuk itu kami berterima kasih kepadamu. Saat ini kami akan belajar tentang Yesus memanggil orang berdosa. Berkatilah agar kami dapat memahami pembelajaran hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat kita belajar minggu lalu tentang apa? Yesus mengajarkan pengampunan. Iya, betul sekali. Ya, tahu tidak apa arti mengampuni? Nama? Mengampuni berarti memaafkan. Ada lagi jawaban yang lain? Gunawan? Melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Iya, tepuk tangan. Teresia? Sebanyak 70 kali 7 kali. Mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Ada yang tahu artinya apa? Ya, Yosua. Mengampuni secara terus-menerus. Nah, Yesus semasa ia hidup, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan, tetapi Yesus juga memanggil orang yang berdosa. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu dengan tema Yesus memanggil orang yang berdosa. Maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik atau anak-anak semua mampu menyatakan imannya kepada Allah. Tujuan yang kedua yaitu anak-anak mampu untuk menganalisis kitab suci tentang Yesus Kristus memanggil orang yang berdosa. Dan tujuan yang ketiga, anak-anak dapat melakukan tindakan untuk mewujudkan karya Allah yang memanggil orang berdosa. Nah, anak-anak, bagaimana caranya Yesus memanggil orang berdosa? Sri? Sri? Tidak tahu ini. Ya, ini LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan satu kelompok satu. Silakan kalian membaca cerita tentang si hitam dan si putih, kemudian jawab pertanyaan. Itu tugas yang pertama, ya. Dongeng si hitam dan putih. Di negeri kambing putih hidup dengan damai. Sayangnya kambing putih hanya mau bergaul dengan sesama kambing. Kambing putih keluarga kambing hitam adalah pembawa siarut. Menurut mereka di mana ada kambing hitam di situ akan terjadi masalah. Hitam dan putih. Di negeri kambing
dan hidup dengan setiap sore damai. Bagaimana kisahmu akan cerita tentang dan sebelumnya? Jawaban cerita sangat banyak. Apa yang dialami si kecil hitam? Jawabannya, adik kambing putih tidak mau bermain dengan si kecil hitam. Apa yang membuat si kecil hitam sehingga ia diterima oleh para kambing putih? Si kecil hitam menurut kambing putih yang ingin ditangkap oleh siapa si kecil bisa dapat menentukan dari malam atau apakah kamu pernah mengalami atau menyaksikan situasi seperti itu? Coba ceritakan kepada teman-teman. Jawaban, saya pernah mengalaminya saat saya berkeluar sana. Ada teman yang tidak mau bermain dengan saya. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita yang tadi kalian bacakan tentang si hitam dan si putih, serta berdasarkan pengalaman yang tadi Ibu sudah jelaskan, coba sekarang kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan perbuatan Yesus yang memanggil orang berdosa. Silakan kalian buat pertanyaan untuk diajukan kepada Ibu atau kepada teman-teman dan kelompok yang lain. Silakan. Ya, Rita. Siapa yang dimaksud dengan orang berdosa? Ya, mungkin masih ada pertanyaan lain lagi sebelum Ibu jawab pertanyaannya Rita. Ada yang bertanya? Iya, Alan. Ada. Apa yang menjadi tugas perutusan Yesus? Baik. Anak-anak, pertanyaan yang tadi diajukan oleh Rita dan Alan akan kita jawab bersama-sama melalui proses pembelajaran selanjutnya. Maka Ibu akan putarkan sebuah video tentang Sakeus, orang yang dianggap berdosa yang kemudian Yesus menumpang di dia punya rumah. Baik, kita sama-sama nonton ya. Hi, I'm Zacchaeus, and this is Jericho, where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever, and I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes, so he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus. Right over here. there. Hey, Come on. over here, Jesus. Hey. Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller.
Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here. The Father sent me because He loves you, and I love you. Zacchaeus? Why would I be jealous of Zacchaeus? I mean, I always followed the rules, did what I was supposed to do, while Zacchaeus ripped people off and collected more money than they owed. Why wouldn't Jesus want to hang out with him? I'm sorry. I'm sorry. You're right. What I did was wrong. But look, I will give back what I took. Actually, if I took an extra coin from anybody, I will give you back 4 coins. And I'll take half of all my stuff and I'll give it to all the people who need it. You know, she's kind of right. I've been pretty bad. Maybe you should find someone more deserving of your attention. The Father sent me for everyone to find the lost. Everyone? Everyone. Not me, right? I came for everyone. Everyone. Except me. I came for you, Zacchaeus. These people don't decide what you're worth. And you don't either. You are important to God, and you're important to me. Today, salvation has come. Next. I do, and I have a lot of people I want you to meet. It didn't matter what Zacchaeus had done. Jesus loved him. Had given Jesus a lot of reasons to be angry with me. He never gave up on me. He loves you like that too, you know. Siapa yang tahu siapakah Zacchaeus angkat tangan? Iya, Vano. Apa yang diharapkan oleh Yesus kepada Zacchaeus? Siapa yang bisa? Requel? Apa yang dilakukan Yesus kepada Zacchaeus? Angkat tangan yang bisa? Ciko? Yesus menumpang di Zacchaeus punya rumah. Ya, mengapa Yesus berbuat demikian kepada Zacchaeus? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Ica. Supaya orang banyak tahu bahwa orang yang berdosa harus mendapat perhatian. Yang berikutnya, ada yang tahu lagi mengapa Yesus berbuat demikian kepada Zacchaeus? Bima? Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu tidak berubah. Iya. Bagaimana sikap Zacchaeus terhadap tindakan Yesus kepada Zacchaeus? Iya, Yosua. Zacchaeus biasalah seperti kita. Terima kasih. Rofi? Zacchaeus membagikan hartanya kepada orang miskin. Iya. Apa yang
yang menjadi sumber keutusan Yesus. Yesus diutuskan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang dimaksud orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang membuat salah atau melanggar perintah. Sikap yang baik terhadap orang yang dianggap berdosa. Kita tetap harus berteman dengan orang yang berdosa. Mengapa dengan Yesus membuat seperti itu terhadap orang yang dianggap berdosa? Tidaklah Yesus terhadap orang berdosa berdosa di rumah beliau. Baik anak-anak, sekarang duduk yang tenang, ambil sikap yang sopan, karena kita akan masuk pada refleksi. Anak-anakku yang baik, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan refleksi di dalam hati kita masing-masing. Apakah aku bersikap ramah pada orang yang pernah dianggap tidak baik? Apakah aku berteman dengan orang-orang yang pernah berbuat salah dalam masyarakat? Bagaimana aku telah menyelamatkan Yesus yang mau tinggal di rumah sakit yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang berdosa? Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tahap membuat niat. Coba kalian tuliskan niat kalian setelah mempelajari bahwa tentang Yesus yang mengambil orang berdosa. Kalian buat niat apa yang ingin kalian perbaiki di dalam hidup kalian. Ya, Lia, baca niatmu apa? Saya akan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan memilih teman. Ya, coba Alin bacakan niat apa yang kau sudah tulis di situ. Saya akan mendoakan 10 kali Salam Maria untuk teman-teman yang pernah menyakiti hati saya. Sakeus, orang pendek, kecil dan mulia. Dia panjang pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus akan setiap dan kami mau bertobat. Berkatilah kami selalu